Pemirsa, arus balik liburan juga diperkirakan akan terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Andika Perdana yang saat ini berada di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Iya Andika, apakah di sana juga seperti halnya dengan stasiun kereta api dan di Cikarang Utama tadi, apakah sudah terlihat adanya peningkatan arus balik di sana? Benar seperti yang Anda sampaikan, Carlos, ada terlihat lonjakan arus balik dan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, tepat kami berada di Terminal 1 kedatangan. Namun jika dilihat secara keseluruhan, ada penurunan jumlah penumpang dibandingkan dengan tahun lalu. Dari pihak Angkasa Pura II menyampaikan arus balik puncak terjadi pada hari ini. Secara keseluruhan dan dibandingkan dengan data tahun lalu hingga hari ini, data yang masuk jumlah penumpang sebanyak 1.022.667, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 1.458.979 di terminal domestik. Lalu di terminal keberangkatan internasional dan di domestik ada total 291.554. Untuk tahun lalu 414.132 penumpang, ini artinya ada 15 hingga 20% penurunan jumlah penumpang pada arus balik tahun ini. Dan dari informasi, Angkasa Pura II menyampaikan top 5 tujuan keberangkatan ataupun destinasi liburan akhir tahun 2015 ke 2016 ini. Dari domestik terbanyak penumpang menuju ke Surabaya, disusul dengan Medan, Makassar, Denpasar hingga Palu, dan tujuan internasional adalah Singapura, Hong Kong, Narita Jepang, Don Muang Thailand hingga KL Kuala Lumpur dari Malaysia. Dari bandara hingga saat ini menyiagakan dan menambah jumlah personel keamanan dan pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus balik pada tahun ini. Kami melihat tadi ada petugas yang hilir mudik di sini untuk memastikan pelayanan kepada penumpang yang tiba di sini dapat berjalan dengan baik. Carlos. Iya, Andika, kita kerap mendengar keluhan dari pengguna jasa moda transportasi udara atas pelayanan dari maskapai penerbangan misalnya ataupun otoritas dari bandara udara gitu. Tetapi kemudian kita harus mengetahui apa tanggapan pengguna jasa penerbangan ini terhadap pelayanan maskapai dan juga otoritas bandara selama musim liburan akhir tahun 2015 dan tahun baru 2016 ini. Berkaitan dengan hal ini, termasuk dengan servis atau pelayanan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kemarin sempat ramai dibicarakan mengenai adanya pencurian barang milik penumpang dari koper yang ada dalam bagasi pesawat. Dan kita harus juga mendengar opini ataupun pernyataan tanggapan dari masyarakat sebagai pengguna jasa pesawat yang ada dan mendarat di bandara ini. Kami sudah bersama dengan salah satu narasumber yang baru tiba dari... Selamat siang, Pak. Siapa nama Pak? Selamat siang, Pak. Saya Parman. Bang Parman dari mana, Pak? Dari Medan, Kuala Namu. Oke, dari Kuala Namu, Medan, masih dalam suasana liburan, mukanya juga masih happy. Dari turun pesawat hingga sampai ke terminal ini, bagaimana pelayanan dari dibandingkan dengan tahun sebelum mungkin, Bang? Pelayanan saya kira mungkin cukup biasa seperti yang dulu-dulu, tidak ada yang signifikan, seperti biasa, Bapak. Biasa, tapi kalau dari tadi koper ngambil di bagasi, mau petugas yang mengarahkan bus keluar, baik atau harus lebih ditingkatkan lagi? Ya, tadi teman-teman kita penumpang dari Ternate, mungkin dia salah tempat ngambil posisi di bagasi. Ada seorang dari Lion diarahkan ke tempat yang lain, Pak. Itu. Iya. Itu tadi dikeluhkan sama penumpang yang satu pesawat dengan Abang ya. Bang, ini kita kemarin juga dengar kan ada pencurian barang dari koper di bagasi pesawat di maskapai. Abang mendengar berita ini dan mungkin menyiasati ataupun mengantisipasi tadi mungkin dengan menggembok koper atau ada hal lain dilakukan, Bang? Kalau hal berita seperti kemarin, kita kurang dengar ya, untuk kurang informasi. Cuma kalau tadi teman-teman kita ya cukup rapi, cukup teratur, Pak, untuk mengambil koper sendiri. Barang juga aman ya? Nah, barang aman ya, Pak. Barang juga aman dan... Kalau dari turun pesawat hingga ke sini tadi juga melihat orang juga sudah banyak dan mereka juga menginginkan informasi seperti soal taksi dan segala macam ini. Petugas sudah cukup sigap menjemput bola dengan mengantarkan calon penumpang dan penumpang untuk bisa naik taksi contohnya gitu. Menurut Abang gimana, Pak? Menurut saya kayaknya dari tahun kemarin ada peningkatan, Pak.
Semua kayaknya di sini cukup rapi. Ya kalau kita teman-teman mau taksi udah ada taksi sendiri yang mengarahkan, Pak. Kalau toilet ya cukup bersih, Pak. Rapi, Pak, ya. Lebih rapi, Pak. Jadi masuk kerja hari apa? Besok kita udah masuk kerja tanggal 4. Masuk kerja tanggal 4. Iya. Dari Jakarta untuk pulang ke Medan tanggal? Kemarin kita berangkat dari sini, ya kita kebetulan pagi, kita harus jalan malam, Pak. Oke. Biar nyampe pagi ke Bandara Kuala Namu. Oke. Berarti tadi itu adalah opini dan apa yang dirasakan oleh Bang Parman yang baru tiba dari Medan, Kuala Namu. Terima kasih banyak waktunya, Bang. Salam buat keluarga besar. Dan dari informasi yang kami peroleh dari Angkasa Pura II menyampaikan bahwa di terminal domestik ini puncak arus balik akan terjadi siang hingga sore, sementara di terminal internasional terjadi arus balik puncaknya pada sore menjelang ke malam, yang tentu ini akan harus diperhatikan bagaimana dan apa antisipasi dari pengelola ataupun bandara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang pulang ke Jakarta pada hari ini. Dari Suta kami kembali ke studio, Carlos. Iya, agar kemudian pelayanan bisa semakin ditingkatkan begitu supaya pada puncaknya nanti malam diprediksi akan terjadi agar supaya tidak ada masyarakat yang terlantar begitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Terima kasih Andika atas informasi Anda dari sana.